Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para ustadz, ya ustazah sekalian yang dirahmati Allah. Ada banyak pertanyaan yang masuk terkait dengan EPA ini. Salah satu yang booming ya atau yang viral terkait dengan apa bisa seorang yang berspesialisasi kerukunan umat beragama itu di dalam laporannya melaporkan terkait materi baca tulis Al-Quran atau pemberantasan baca tulis Al-Quran. Kenapa? Karena baca tulis Al-Quran ini seolah atau sepertinya memang materi yang sangat favorit bagi sebagian kita sebagai penyuluh. Nah, sebelum menjawab bisa atau tidaknya, kami tentu ingin menyampaikan bahwa ini sekedar sebagai sharing pengetahuan kami ya, berbasis apa yang kemudian dibaca, diketahui dan apa yang kemudian disampaikan dari para pemegang kebijakan ya. Tentu nanti tetap ada koreksi-koreksi ya, tentu pada saatnya mungkin kita bisa berdiskusi langsung kepada pemegang kebijakan. Nah, yang pertama, Bapak Ibu penyuluh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Kepdirjen 2017 kita membaca, kalau dibaca mungkin bisa teman-teman mereview ulang membacanya. Saya fokus dengan di tugas para penyuluh ya, tugas para penyuluh ya untuk menyampaikan pembinaan ya, pembangunan kepada masyarakat yang dalam bahasa agama. Nah, dalam rangka tugasnya ini penyuluh kemudian diberikan semacam tugas ya untuk dalam hal materi, menyampaikan materi. Ada dua kompetensi, ada dua muatan materi yang harus dikuasai oleh para penyuluh. Di Kepdirjen 2017 itu sebutkan yang pertama ada komponen materi umum ya, komponen materi umum, dan kemudian yang kedua adalah komponen materi spesialisasi. Nah, ini semua harus dikuasai oleh penyuluh. Apa komponen materi umum? Ya, ada akidah, ada syariah, ada fikih, ada tentu bahas peraturan-peraturan perundang-undangan ya, yang berkaitan dengan kepentingan jamaahnya, tentunya kepentingan orang-orang yang disuluhnya, karena kita ingin orang-orang yang kita suluh mendapatkan penerangan, mendapatkan informasi yang luas ya, dan juga kita bisa gerakkan dalam hal menggerakkan pembangunan di Indonesia dalam bahasa agama. Seperti itu. Jadi itu komponen materi umum. Ada materi akidah, fikih, syariah, sejarah Islam, dan juga materi-materi yang umum lainnya. Yang kedua ada komponen materi dengan spesialisasi khusus, yang itu dibagi ke dalam 8 spesialisasi yang diberikan kepada para penyuluh. Nah, dalam terkait dengan ini Bapak Ibu penyuluh sekalian yang dirahmati Allah, spesialisasi adalah kualifikasi khusus yang diberikan kepada penyuluh ya, kualifikasi yang diharapkan ketika ada persoalan, ada hal-hal yang perlu disampaikan khusus terkait dengan 8 spesialisasi yang dibagi ini, maka para penyuluh atau dalam hal ini Kementerian Agama sudah memiliki orang-orang yang memiliki kemampuan yang khusus, gitu, kemampuan yang baik di bidangnya. Yang pertama tentang BTQ, pemberantasan baca tulis Al-Quran, produk halal, ada pemberdayaan zakat atau pendanaan wakaf ya, ada keluarga sakinah, ada JPH ya, jaminan produk halal, ada kerukunan umat beragama, ada nafsa ya, pemberantasan nafsa, kemudian ada yang lain misalnya HIV AIDS dan seterusnya. Nah, ini kan spesialisasi khusus ya. Dalam kaitan ini ketika kita ketemu dengan masyarakat, maka tentu kita akan bertemu dengan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, kepentingan, kebutuhan. Nah, spesialisasi ini adalah mungkin akan menjawab satu bagian saja di antara kebutuhan masyarakat. Sementara kompetensi materi umum yang harus kita miliki ya, itu harus menyeluruh, ada akidah, syariah, fikih, sejarah Islam, dan
seterusnya. Oleh karena itu, dalam hal ini ketika kita ingin melaporkan berdasarkan hal itu yang saya sampaikan tadi, maka di EPA pun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di EPA itu kita lihat ya, kita lihat bahwa ketika kita melaporkan kinerja kita, bisa dilihat bagaimana kita melaporkan kinerja kita Bapak Ibu. Ini agak loading, agak terganggu ya. Bagaimana kita bisa melaporkan kinerja kita? Nah, coba kita lihat di laporan harian kita misalnya, ketika kita menambah laporan di penyuluhan, di tambahan laporan harian ini kita akan melihat bahwa di sini tersedia tema materi, bukan spesialisasi. Ya, meskipun mungkin di dashboard laporan di admin kabupaten itu tertulis spesialisasi, tapi sini ya tema materi. Di sini bukan 11 tapi bukan 8 tapi 11 ya. Ada pengentasan buta huruf Al-Quran, keluarga sakinah, zakat, wakaf, generasi beragama, kerukunan beragama, produk halal, radikalisme, pendidikan ekonomi, penyakit stunting, nafsa, HIV AIDS. Ya, kalau kemudian kita melihat spesialisasi para penyuluh, di sini cuma ada 8 spesialis penyuluh. Moderasi beragama, penyuluhan stunting, kemudian pemberdayaan ekonomi umat, itu tidak ada dalam spesialisasi penyuluh. Nah, artinya apa? Bahwa materi penyuluhan kita itu bisa mencakup ke 11 materi ini. Nah, sebagai seorang yang diberikan amanah menguasai materi khusus dan materi umum, maka tentu bagi saya ini boleh saja seorang KUB bisa menuliskan, menyampaikan penyuluhan tentang buta Al-Quran kepada para BTQ-nya, melaporkan tugasnya sebagai seorang penyuluh, melakukan pengentasan buta huruf Al-Quran kepada BTQ-nya atau bahkan kepada majelis taklimnya, seperti itu. Dengan syarat dan ketentuan tentu bukan cuma itu yang disampaikan, karena dia punya spesialisasi tertentu yang harus disampaikan, yakni misalnya kerukunan umat beragama. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi saya ini boleh saja ya, selama tidak kemudian menyalahi aturan. Terkait dengan ininya nanti mungkin bisa disampaikan kepada para admin atau di Bimas Islam kita masing-masing yang berkomunikasi tentang hal-hal yang terkait dengan laporan kita. Demikian itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.